Presiden Prabowo Subianto menjawab sejumlah kritik terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan rencana pembahasan RUU Polri. Prabowo menyebut pembahasan tersebut telah melalui pembahasan panjang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, Prabowo menegaskan akan menerima setiap masukan dari publik. Penjelasan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu 6 April 2025. Saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di tanah air, termasuk pemimpin redaksi harian Kompas atau Kompas ID, Suta Dharma Saputra. Prabowo pun menanggapi adanya penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Terima kasih, ya ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya, tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu, komisi Kompolnas ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu, yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Muncul pertanyaan pula soal transparansi pembahasan RUU TNI yang terkesan diam-diam. Soal ini, Prabowo mengemukakan pendapatnya. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi kuncinya rakyat tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Sementara itu terkait pembahasan RUU Polri yang saat ini tengah berjalan, Prabowo memastikan pembahasannya akan dilakukan secara transparan. Pada prinsipnya, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari menurut saya. Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder, dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat, ini yang sah naskahnya.